menjadi negara besar di dunia tapi malah dilecehkan oleh pihak asing di masa pemerintahan SBY. Pada tahun 2010, PBNU pernah menyatakan kecewa terhadap SBY yang terkesan lemah dalam menghadapi Malaysia yang melakukan pelecehan terhadap kedaulatan negara Indonesia. Pada tahun 2012, setelah puas menghina Pak B.J. Habibie almarhum dan menolak minta maaf, mantan Menteri Penerangan Malaysia Zainuddin Maidin kembali menghina almarhum mantan Presiden Abdurrahman Wahid sehingga membuat warga NU gerah. Mantan juru bicara Gus Dur Adi M. Masardi menilai hal demikian terjadi karena kesalahan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Adi mengatakan jika kepemimpinan SBY kuat, Malaysia tidak pernah mengutak-atik Indonesia. Dan lebih mirisnya lagi, Australia mengakui menyadap Indonesia di zaman pemerintahan SBY dan pihak Australia juga menolak minta maaf. Perdana Menteri Australia saat itu, Tony Abbott, tidak akan meminta maaf pada Indonesia atas penyadapan intelijen negaranya terhadap Presiden SBY. Kita sebagai rakyat Indonesia merasa malu, seperti tidak punya harga diri setelah terang-terangan dilecehkan oleh pihak asing di masa pemerintahan SBY saat itu. Tapi semua itu berubah setelah Jokowi menjabat sebagai presiden di Indonesia. Negara besar seperti China juga segan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi terkait di perairan Natuna. Pada tahun 2016, Presiden Jokowi mendapat apresiasi dari rakyat Indonesia karena berani melawan pemerintahan China di mana kapal Coast Guard China sudah berulang kali mengganggu TNI AL kita. Bahkan kapal China akhirnya keluar dari perairan Pulau Natuna setelah Presiden Jokowi berkunjung ke pulau tersebut. Kita juga masih ingat bagaimana pilot dan perusahaan Malaysia meminta maaf terkait insiden pendaratan helikopter asal Malaysia di wilayah Indonesia di Kecamatan Sebatik, Pulau Sebatik, Kalimantan Utara pada saat itu. Pemerintah Malaysia juga sudah meminta maaf mengenai insiden kesalahan cetak bendera Indonesia yang terbalik dalam buku panduan SEA Games 2017 lalu. Di masa pemerintahan Jokowi, kita tidak lagi minta maaf ke Malaysia atau Singapura seperti masa SBY terkait kasus kebakaran hutan. Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup atau KLHK telah menyegel lahan milik 20 perusahaan asing dari 62 perusahaan yang terbakar dan mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan. Presiden Jokowi menyampaikan jika Indonesia berhasil menurunkan angka kebakaran hutan sebesar 82% dalam sesi debat sidang Majelis Umum ke-76 PBB pada tahun 2020 lalu. Bahkan dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Hotel Splendid Royal Roma, Italia saat acara KTT G20 beberapa hari lalu, Presiden Jokowi mengatakan tingkat kebakaran hutan di Indonesia kini berada di titik paling bawah dalam 20 tahun terakhir saat kebakaran di negara lain justru meningkat. Kasus terbaru, pihak Uni Eropa gerah dengan kebijakan larangan ekspor biji nikel mulai tanggal 1 Januari 2020 lalu oleh pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Apakah Presiden Jokowi yang dikatakan kursus krempeng, pelunga-pelungu takut terhadap gugatan Uni Eropa tersebut? Tidak. Presiden Jokowi bahkan siap menghadapi gugatan pihak Uni Eropa terkait masalah produk tambang milik kita sendiri, yaitu nikel yang sangat dibutuhkan oleh mereka. Kamu sarung apapun, kita ini kan hentikan ekspor nikel or keluar. Ini sudah digugat sama Uni Eropa, gugat di WTO. Kalau defisit transaksi berjalan, defisit neraca dengan kita sudah beres, siapapun gugat kita hadapi. Tapi ini juga kita hadapi, ngapain kita takut? Aneh tapi nyata, nikel milik kita sendiri, ya terserah kita mau diapakan. Kenapa Uni Eropa mau ngatur hasil tambang kita? Jadi ingat, jika pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dipuji sebagai one of the best in the world oleh universitas ternama di Amerika Serikat, yaitu Johns Hopkins University, karena dinilai sebagai salah satu negara yang berhasil dalam menangani pandemi COVID-19.